Halo, apa kabar semuanya? Gimana belajarnya selama pandemi ini? Pasti bosen kan? Ya mau gimana lagi, tugas kita sebagai seorang pelajar kan harus belajar. Jadi mau nggak mau, kita harus tetap mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi apapun kan? Kita punya tips and triknya loh untuk mengatasi kebosanan di masa pandemi ini. Sebelum kita masuk ke tips and triknya, kalian harus tahu loh, apa aja sih sisi positif dari belajar online di masa pandemi ini? Contoh hal positif dari kegiatan belajar online yaitu yang pertama adalah kalian dapat belajar dengan lebih santai. Lalu, yang kedua, kalian dapat memanfaatkan handphone dengan lebih efektif. Selama pandemi ini lebih banyak sarana belajar online. Selain itu, kalian juga lebih dapat menghargai waktu. Kalian tahu nggak sih, banyak cara untuk mengatasi kebosanan sewaktu kita melakukan pembelajaran online. Contohnya adalah cara yang pertama adalah istirahat dan menikmati hiburan. Pengalihan ini akan membuat kamu bisa melepaskan diri dari apa yang tidak kamu sukai. Yang kedua, kamu tetap terhubung dengan teman. Misalnya, untuk sekadar bisa menelpon atau bertatap muka lewat video sebentar saja. Yang ketiga yaitu mengatur waktu sebaik mungkin. Dengan pembelajaran daring atau online, harus pandai mengatur jadwal sebaik mungkin dan jangan sampai terus-menerus dikejar deadline. Karena dengan hal tersebut dapat memicu timbulnya malas untuk belajar. Yang keempat yaitu menguasai diri. Gaya belajar juga harus ditentukan karena hal itu akan sangat membantu seperti belajar di tempat keramaian atau di tempat yang sepi agar lebih menambah kefokusan kita saat belajar daring. Yang kelima yaitu menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran sistem daring. Untuk pembelajaran daring sudah pasti membutuhkan kuota internet dan jaringan internet yang cepat. Maka kita harus bisa menyiapkan hal-hal tersebut. Yang keenam yaitu, kalian tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. Semua akan mudah apabila dijalani tanpa dibarengi dengan keluhan-keluhan yang tidak penting, karena semua hal pasti ada jalan keluarnya. Yang kedelapan yaitu menyediakan waktu untuk menghibur diri. Jika belajar terus-menerus, tentu saja akan mengakibatkan kejenuhan, bukan? Nah, untuk menghindari itu, kita perlu mengambil sedikit waktu untuk menghibur diri dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bisa menghibur diri. Seperti nongkrong bareng teman, dan juga jalan-jalan di tempat yang dapat menghilangkan rasa stres. Nah, kira-kira seperti itulah upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kejenuhan saat belajar sistem daring di rumah selama masa pandemi ini. Semoga upaya tersebut dapat menepis kejenuhan kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, perkenalkan saya Salsabila Farah Fajra sedang menempuh studi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Pringsewu dengan program studi ilmu pengetahuan sosial. Visi saya menjadi duta anti narkotika adalah jenius aktif, generasi religius, aktif, kreatif, dan inovatif, beradab, berakhlak, bermoral. Menjadi duta anti narkotika memiliki peran yang sangat vital bagi generasi penerus bangsa agar menjadi contoh untuk menjauhi dari narkoba. Maka dari itu, misi saya menjadi duta narkotika adalah terjun langsung mensosialisasikan betapa bahayanya narkoba dan menjadikan media sosial sebagai alat untuk mengkomunikasikan betapa bahayanya narkoba dan memotivasi para generasi muda agar lebih baik di masa yang mendatang. Membuat kegiatannya memacu semangat para generasi muda agar menjauhi narkoba, seperti pemilihan anti narkotika baik di tingkat
melaksanakan kegiatan gathering dengan perwakilan Duta Anti Narkotika seprovinsi Lampung. Aktivitas saya saat ini ialah bergabung dengan suatu organisasi yaitu Forum Pelajar Lampung guna mengembangkan pendidikan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Dan sekarang saya selain itu melakukan kegiatan modeling, tari, dan musik. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita mengetahui apa yang sedang negara kita ini hadapi. Indonesia darurat narkoba. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkotika, istilah lain yang sering kita dengar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ialah NABZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Semua istilah ini, baik narkoba maupun NABZA, merupakan sebuah kelompok senyawa yang memiliki kecanduan atau memiliki resiko ketergantungan. Menurut pakar kesehatan, narkoba sering digunakan para dokter untuk membius seorang pasien saat hendak melakukan operasi, dan sering digunakan untuk pembuatan obat-obatan dan untuk penyakit tertentu dan memerlukan rujukan. Kini persepsi tersebut disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Kini narkoba bukan hanya dikonsumsi oleh para orang dewasa, tapi Indonesia sudah darurat narkoba. Sekarang sudah memasuki ranah para kaum pelajar, baik tingkat usia dini maupun remaja hingga dewasa. Narkoba ini bisa menghancurkan masa depan kita, para generasi muda yang seharusnya memimpin di masa mendatang. Namun bukan hanya untuk memimpin masa mendatang, kini diri kita pun akan terusak mulai sejak sekarang saat kita sudah mengenal narkoba dan hingga untuk masa ke depan. Masa depan kita akan menjadi suram ketika kita sudah mengenal narkoba. Tidak perlu susah payah ingin mengubah negeri ini dengan banyak hal. Cukup dengan mengubah diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, beradab, bermoral, dan mematuhi nilai-nilai agama yang ada. Bukankah ingin melihat negeri ini maju 10 tahun mendatang? Maka persiapkanlah dirimu untuk menjadi seorang pemimpin yang mematuhi etika, moral, dan agama yang ada. Dan jangan lupa, the youth of today are the leaders of tomorrow, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang. Narkoba bukan rumahmu, narkotika bukan keluargamu, tapi narkoba mengancam masa depanmu. Maka dari itu, jangan tunda lagi. Sebelum terlambat, mari kita menanggulangi bersama bahaya narkoba demi NKRI yang bersinar bersih tanpa narkoba. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saroji Putra Ramadona dari kelas 12 B1. Di sini saya bakal menunjukkan video teknik pelemparan bola softball. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Adam, Merdi, Wiwi. Ivan, Reva. Hari ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana teknik melempar dan menangkap bola dalam permainan softball. Dalam permainan softball ada 3 teknik cara melempar. Yang pertama, lemparan atas. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua, lemparan samping. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang terakhir, lemparan bawah.
Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Dalam permainan softball, teknik dasar menangkap bola dibagi menjadi 3. Yang pertama, bola datar. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri. Kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua, tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan kaki kiri yang memangkal glove. Sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Teknik yang kedua, bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Teknik yang terakhir, bola menggelinding. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Masa di bawah? Sekian dari kelompok kami, apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik yang kedua, lempar dalam teknik. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas semua. Jadi kelompok yang beranggotakan si anak Dajjal. Beranggotakan Adam, Mamet. Nanti kita ngomong aja beranggotakan Sadam, Merdi. Nanti ngomong aja satu. Terus bertumpu dengan pandangan mata tetap mengikuti arah terlemparnya bola. Teknik menangkap bola lurus. 1. Pada posisi tubuh berdiri, tekuk kaki sehingga menjadi sedikit bengkok ke bawah dan pengawasan sarung tangan ke depan pelempar. 2. Gerakan tubuh menuju arah datangnya bola. 3. Segera tangkap bola dengan sarung tangan yang terpasang dan tarik ke arah badan agar bola yang telah tertangkap tidak memantul ke arah luar. 4. Segera setelah bola tertangkap, tangan yang lain kemudian memegang bola dengan sigap agar dengan cepat bola dapat dilempar ke sasaran lain setelah bola ditangkap seperti cara melempar bola softball. Teknik menangkap bola bergulir atau ground ball. 1. Sikap berdiri siaga dengan penuh konsentrasi dan buka kaki dengan posisi agak melebar. 2. Letakkan kedua lengan di bagian depan badan dengan posisi siap menangkap bola. 3. Arahkan pandangan lurus menuju datangnya bola. 4. Jemput bola saat mulai mendekat dengan merendahkan kedua lutut atau bungkukan badan sekitar 90 derajat untuk menangkap bola pelan. 5. Setelah itu, rendahkan kedua tangan dan julurkan di bagian depan kaki kiri atau kaki yang berada di depan, sampai glove mengarah pada bola. 6. Saat bola sudah masuk ke area glove, segera tutup dengan tangan lain yang tidak bekerja. 7. Untuk mengakhiri teknik ini, pegang bola dengan tangan yang tidak menggunakan glove, letakkan atau tumpu berat badan pada kaki kiri atau kaki yang berada di depan, dan kembali pada sikap jaga dengan bola yang juga siap dilempar ke arah sasaran. Teknik menangkap bola melambung atau fly ball. 1. Saat melakukan penangkapan, gerakan tangan lurus ke arah bola yang berada tepat di bagian depan atas kepala. Setelah bola telah tertangkap, segera tarik lengan dan glove ke arah badan yang lain agar bola tidak terlepas dari genggaman. 3. Melakukan persiapan melempar bola ke sasaran lain dengan memegang bola di tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Artikasari. Di sini saya akan mengulas kembali hasil jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Saunan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan faktor politik yang melatar belakangi lahirnya kami. Kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965. Gerakan ini merupakan hasil kesepakatan dari sejumlah organisasi yang dipertemukan dan dikumpulkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan yang dipimpin oleh Maijen Dr. Syarif Thoyyib. Faktor politik yang melatar belakangi gerakan ini adalah terpecahnya G30 SPKI mahasiswa yang berideologi liberal tersingkir dan bersatu dengan para tentara. Tujuan pendirian organisasi ini yaitu agar para aktivis mahasiswa lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan untuk melancarkan perlawanannya terhadap PKI. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu deskripsikan kondisi ekonomi Indonesia pada masa transisi dari demokrasi terpimpin menuju masa Orde Baru. Oke, masa transisi adalah masa terjadinya perubahan dari demokrasi terpimpin menuju masa Orde Baru yang ditandai dengan pemberian Surat Perintah 11 Maret 1966 yang diberikan kepada Letjen Soeharto dari Presiden Soekarno. Pada masa transisi, keadaan ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami masa suram. Harga-harga melambung tinggi dan terjadinya krisis kepercayaan dan krisis ekonomi di Indonesia. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagaimanakah reaksi mahasiswa terkait pembubaran kami? Pada saat Presiden Soekarno membubarkan kami, para mahasiswa di Bandung mencetuskan ikrar keadilan dan kebenaran untuk memprotes pembubaran kami. Mereka juga mengajak para mahasiswa lain dan para rakyat untuk terus melanjutkan perjuangan. Setelah itu, muncullah KAPI yang meneruskan aksi kami. Selain mahasiswa di Bandung, Front Pancasila juga turut serta berunjuk rasa memprotes pembubaran kami. Karena keadaan dan situasi yang semakin tidak kondusif, menyebabkan mahasiswa menjadi brutal. Akhirnya mereka merusak gedung Departemen Luar Negeri dan membakar kantor berita Cina. Rentetan kekacauan yang semakin meluas menyebabkan Presiden Soekarno marah dan mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimanakah peranan Angkatan 66 dalam proses lahirnya Orde Baru? Angkatan 66 melakukan demo besar-besaran. Demo ini sering disebut dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Tritura sendiri berisi yaitu yang pertama, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, yang kedua yaitu pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga yaitu turunkan harga pangan dan perbaikan ekonomi. Kemudian, Soekarno memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk menertibkan massa dengan memberikan Surat Perintah 11 Maret atau yang sering disebut dengan Super Semar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila jawaban saya kurang maksimal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Negeri 2 Prinsewu, Lampung, kelas 1245.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dengan melalui 4 soal. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan faktor politik yang melatar belakangi lahirnya kami. Sejak gagalnya kudeta G30 SPKI, pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan politik terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Pada tahun 1956, lahirlah kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok militer, mahasiswa, dan pelajar. Untuk mewujudkan misinya, setiap kelompok memiliki cara yang berbeda-beda. Yang pertama, kelompok militer melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Sedangkan mahasiswa dan pelajar melakukan kajian ilmiah dengan tema tertentu yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Dari hasil diskusi tersebut menghasilkan tritura, yaitu tuntutan rakyat, yang menjadi agenda besar dalam gerakan mahasiswa. Dan tidak hanya itu, mahasiswa berhasil membentuk wadah perjuangan pada tanggal 25 Oktober 1965, yaitu KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Oke, soal nomor 2. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa transisi, pada masa demokrasi terpimpin menuju Orde Baru? Kondisi ekonomi Indonesia pada masa transisi, pada masa demokrasi terpimpin menuju Orde Baru mengalami masa suram. Sejak devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang, seperti nilai uang Rp500 menjadi Rp50. Bahkan pada tahun 1961 sampai 1962 harga barang naik hingga 400%. Maka tindakan pemerintah untuk menurunkan angka inflasi malah meningkatkan angka inflasi. Soal nomor 3, bagaimana reaksi mahasiswa terkait pembubaran kami? Keputusan pembubaran kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan kami kemudian dilanjutkan dengan munculnya KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Protes pembubaran kami dilakukan juga oleh Front Pancasila yang meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami. Dalam situasi yang demikian, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri dan membakar kantor berita Republik Rakyat Cina Xinhua. Soal nomor 4, bagaimana peranan Angkatan 66 dalam proses lahirnya Orde Baru? Pada tahun 1966, dua neoliberalis besar yang dimakan oleh Tritura, Tuntutan Rakyat. Tiga buah tuntutannya yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Soekarno mendengar tuntutan tersebut dan mengganti kabinetnya menjadi kabinet 100 menteri. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Kemudian Soekarno memberikan kekuasaan untuk menertibkan massa pada Soeharto yang diberi nama Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dari Super Semar tersebut, Soeharto mengambil keuntungan sebagai alat pemindah kekuasaan dari Soekarno Orde Lama menuju Soeharto Orde Baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan saya Azhara Lailatul Basir dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 2 Pringsewu Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelajaran sejarah Indonesia yang diajarkan oleh Bapak Saunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Saya akan menjelaskan 4 soal yang tentu saja memiliki keterkaitan dengan materi kita. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kami merupakan wadah bagi mahasiswa Indonesia yang menentang pemerintah demokrasi terpimpin. Lalu, apa faktor politik yang melatar belakangi lahirnya kami? Baiklah, jadi sejak kegagalan kudeta Gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita sebut dengan G30 SPKI, pemerintah Indonesia tidak langsung menyelesaikan permasalahan yang timbul. Bahkan, pemerintah Indonesia juga tidak langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia. Karena hal tersebut, maka muncullah kemarahan dan ketidaksabaran rakyat Indonesia karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Hal tersebut terus berlarut-larut sehingga timbullah krisis kepemimpinan nasional, pemuda, mahasiswa, pelajar, bahkan partai-partai politik.
mereka mengutuk G30 SPKI dan menuntut pemerintah agar segera membubarkan Partai Komunis Indonesia. Karena hal tersebut, maka mahasiswa Indonesia mencetuskan suatu tuntutan yang bernama Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisikan 3 tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, Tritura ini dipelopori salah satunya oleh kami. Dan kami sendiri memiliki kepanjangan yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang dibentuk pada 25 Oktober 1965. Selanjutnya yaitu nomor 2. Deskripsikan kondisi ekonomi Indonesia pada masa transisi dari demokrasi terpimpin menuju Orde Baru. Jadi demokrasi terpimpin sendiri pertama kali diumumkan sistemnya yaitu pada sidang pembukaan konstituante pada 10 November 1956. Pada bidang ekonomi dipraktikkan sistem ekonomi sosialis. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi maksudnya pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam roda perekonomian di sebuah negara. Namun pada masa transisi dari demokrasi terpimpin menuju Orde Baru, perekonomian di Indonesia mengalami masa suram. Jadi, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan ini. Langsung saja ke soal selanjutnya yaitu nomor 3. Pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno resmi membubarkan kami. Lalu, bagaimana sih reaksi mahasiswa terkait pembubaran kami tersebut? Tentu saja, mahasiswa Indonesia menentang dan menolak keputusan Presiden Soekarno tersebut. Namun, bukan tanpa sebab. Presiden Soekarno membubarkan kami karena adanya insiden berdarah yang terjadi dapat menimbulkan semakin parahnya krisis kepemimpinan nasional yang terjadi pada masa itu. Karena hal tersebut, maka mahasiswa Bandung protes dan mencetuskan suatu ikrar yaitu Ikrar Keadilan dan Kebenaran yang menyatakan kepada rakyat Indonesia agar terus meneruskan perjuangan yang ada di Indonesia. Lalu perjuangan kami pun diteruskan oleh KAPI yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Karena munculnya aksi-aksi tersebut, krisis kepemimpinan nasional yang terjadi di Indonesia semakin bertambah parah. Namun, tak hanya mahasiswa saja yang protes. Front Nasional pun ikut protes dan menuntut pemerintah agar meninjau kembali mengenai keputusannya membubarkan kami. Lalu, akhirnya pada 8 Maret 1966, pemuda, pelajar, dan mahasiswa mendatangi dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri yang ada di Indonesia. Bahkan mereka juga membakar gedung berita RRC atau Republik Rakyat Cina yaitu Xinhua. Lalu kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Mengapa Angkatan 66 tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses lahirnya Orde Baru? Bagaimana peranan Angkatan 66 dalam proses lahirnya Orde Baru tersebut? Baiklah. Jadi, Angkatan 66 ini sangat berpengaruh dalam proses lahirnya Orde Baru di Indonesia. Gerakan ini biasa juga disebut dengan Gerakan Angkatan 66. Sangat berpengaruh karena mereka sangat mendukung mahasiswa Indonesia dalam menentang komunis yang ditunggangi oleh Partai Komunis Indonesia. Lalu, setelah Orde Lama berakhir, mereka diberikan hadiah dengan Baiklah, jadi Angkatan 66 ini sangat berpengaruh bagi proses lahirnya Orde Baru di Indonesia. Gerakan ini juga biasa disebut dengan Gerakan Angkatan 66. Sangat berpengaruh karena mereka sangat mendukung mahasiswa Indonesia yang menentang komunis yang ditunggangi oleh Partai Komunis Indonesia. Lalu setelah Orde Lama berakhir, mereka dihadiahi oleh pemerintah, yaitu dengan banyaknya aktivis Angkatan 66 yang duduk di kursi DPR ataupun MPR di Indonesia. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang diangkat pada kabinet kepemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, mereka tidak peduli
apakah mereka akan didekati atau dimusuhi. Tetapi yang terpenting bagi mereka adalah pandangan idealisme mereka terhadap bangsa Indonesia, bangsa tercinta. Baiklah, demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila belum maksimal karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya akhiri cukup sampai di sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang, seakan-akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Sepasang mata bergerak dari balik jendela, datang dari Jakarta, menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sinar sang perwira hilang, hati telah terbuka. Semoga kelak kita berjumpa pula. Dua mata memandang, seakan-akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Sepasang mata bergerak dari balik jendela, datang dari Jakarta, menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sinar sang perwira hilang, hati telah terbuka. Semoga kelak kita berjumpa pula. Hati telah terbuka. Semoga kelak kita berjumpa pula.
bright rainy day to take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you every ready and any moment. I will stand forever. I know I can keep you close, baby. You're the one I don't know how. In a world full of life, you bring a light. In your eyes, I see the light, my future. I will stand forever. I know I can let you go. I'm in love with you, and now you know. Gendong betai sambil mama berkesan sama menyanyi bujuk malah sampai besar begini beta terlupa membaik. Beta belum balas mama, walaupun jaga beta pun mamai. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, mama gendong beta sambil mama bekersaku, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai besar begini, beta lupa mama. Maksudnya gimana? Sio mama, beta rindu mau pulangi. Sio mama, mama Sulia kurus lawangi. Beta belum balas mama, mama pun capek. See you dulu, see you teteh manis, jaga beta pun mama.
Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu semua gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujuk-bujuk. Lah sampai besar begini, beta sing lupa mamai. Jaga betaku mamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Neni dari kelas 12 IPA 3. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu yang mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujuk-bujuk. Lah sampai besar lagi, beta terlalu pamanai. Sio mamai, beta rindu mau pulang. Sio mamai, mama sulia kurus lawange. Beta balong balas mama, mama pun capek sodele. Sio tete maise, jaga beta pun mamai. Berapa puluh tahun
masih kaki beta ingat untuk itu sio mama gendong-gendong betai sambil mama
to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till we never break apart. And we moving away to the sea. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you loving me was to get back at your ex-lover, but before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love, love. You're savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zulfauzi dari kelas 10 MIPA 2, absen 22. Saya di sini akan memperkenalkan teknik bulu tangkis yaitu forehand dan backhand. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.